Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kesepakatan kita di awal bahwa kita saling menasihati dalam kebenaran dan kita saling menasihati dalam kesabaran. Para salafus saleh, pada orang-orang saleh terdahulu telah berpesan kepada kita tentang bagaimana menjaga lisan kita. Kita akan membacakan beberapa perkataan dari orang-orang yang terdahulu yang sudah menitipkan pesan kepada kita tentang bagaimana mereka menjaga lisan mereka dan bagaimana mereka bertakwa kepada Allah terhadap lisan mereka. Pertama sekali kita akan membacakan nasihat dari Umar bin Khattab Al-Faruq yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umar akan menjadi nabi. Pesan ini diriwayatkan oleh Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab. Beliau radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, maka banyak pula lidahnya akan tergelincir kepada kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang banyak lidahnya tergelincir dalam berkata, maka sudah dipastikan dosanya akan banyak disebabkan karena lisannya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka tempat kembali yang paling aman, bukan paling aman, tempat kembali yang paling pantas untuk dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar bin Khattab Al-Faruq. Ibnu Mas'ud juga pernah berpesan kepada kita bagaimana cara menjaga lisan. Beliau mengatakan bahwa di muka bumi ini tidak ada yang lebih pantas kita penjarakan kecuali lisan kita. Tidak ada yang lebih pantas kita penjarakan di muka bumi ini kecuali lisan kita. Sebegitu bahayanya lisan ini membuat keburukan dan juga mencetak dosa-dosa untuk diri kita sendiri. Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, jauhilah fudulul kalam, pembicaraan yang melebihi dari keperluan. Cukup bagi seseorang berbicara sesuai dengan kebutuhannya. Saudaraku, banyak sekali orang-orang yang kita perhatikan di sekitar kita, mereka betul-betul fudul, mereka betul-betul berlebihan dalam berbicara. Kita tidak menyatakan bahwa mereka salah dalam mengaplikasikan lidah atau bagaimana, tidak. Akan tetapi di tempat-tempatnya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menginginkan surga seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menjaga lisan kita dan kita berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam menjaga lisan kita, karena sesungguhnya tidak ada zat satu apapun yang bisa mentakdirkan kita, mengubah kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengubah kita. Dan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwa Ibnu Buraidah mengatakan, aku melihat Ibnu Abbas memegangi lidahnya sambil berbicara. Celaka engkau. Katakanlah kebaikan, engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah dari keburukan, niscaya engkau akan selamat. Jika tidak, ketahuilah bahwa engkau akan menyesal. Aplikasikan. Aplikasikan apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas. Beliau memegangi lidahnya dan berkata, celaka engkau. Bahwa katakanlah kebaikan, maka engkau akan selamat. Jika engkau katakan keburukan, maka sungguhnya engkau pasti akan mendapatkan keburukan. Diriwayatkan bahwa ada seorang yang bermimpi bertemu dengan seorang yang alim. Kemudian orang alim itu ditanya tentang keadaannya. Dia menjawab, aku diperiksa tentang satu kalimat yang dahulu aku ucapkan. Yaitu aku pernah mengatakan manusia sangat membutuhkan hujan. Perhatikan, ada satu perkataan
yang diperiksa oleh orang alim tersebut, kemudian perkataan itu adalah manusia sangat membutuhkan hujan. Kemudian aku ditanya, orang yang bercerita ini, tahukah bahwa aku yaitu mengetahui terhadap masalah hamba-hambanya. Bahwa sungguhnya Allah itu lebih mengetahui terhadap maslahat hamba-hambanya. Saudaraku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Berkaca dari apa yang sudah kita jalani, fenomena yang ada di sekitar kita, banyak sekali hal-hal yang silih berganti terjadi di negeri kita tercinta ini untuk menguji kita. Seberapa besar dan seberapa istiqomahnya kita di dalam menjalani kehidupan ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Silih berganti musibah terjadi, dan beberapa dari musibah itu disebabkan oleh tangan kita sendiri, manusia. Dan banyak hal-hal lainnya, baik itu musibah alam ataupun musibah sosial dan sebagainya. Saya berpesan untuk diri saya sendiri dan berpesan untuk semua yang mendengarkan suara saya dan menyaksikan program ini agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lisan kita dan bertakwa dalam gadget kita. Yakinlah saudaraku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya sedang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tiada satu perkataan pun yang terlewatkan yang diucapkan, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat apa yang diucapkannya. Belum jelas? Kita akan bacakan terjemahannya saja. Ketika ada dua orang malaikat yang mencatat amal perbuatan, yang duduk di sebelah kanan kita dan yang duduk di sebelah kiri kita. Tiada satu ucapan pun yang terlewatkan, melainkan di dekatnya ada malaikat yang selalu hadir mencatat apa yang dia ucapkan. Saudaraku, ucapan dari lisan Anda dan tulisan yang selalu Anda sebarkan di media-media mainstream itu sesungguhnya akan dicatat dan akan dihisap nantinya di hari pembalasan, yang tidak ada hari pembalasan yang paling adil kecuali hari pembalasan yang ditegakkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak caci maki, banyak laknat-laknat yang bertebaran di media sosial. Banyak ungkapan-ungkapan kebencian yang menyebar di kedai-kedai kopi untuk menyelingi cerita-cerita bersama teman-teman sebaya. Hindarilah itu saudaraku yang kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi beberapa hari ini atau beberapa minggu ini tentang asap itu, doakanlah bahwa sesungguhnya itu adalah karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Dan itu juga ujian untuk orang-orang yang beriman yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang berselancar di media sosial, perbaikilah niat Anda. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap jari jemari Anda dan terhadap hati Anda. Jangan sampai hal-hal sepele yang Anda lakukan mengakibatkan Anda menyesal di hari kiamat nantinya yang tidak akan ada balasan kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbuat buruk. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan negeri ini, doakan keluarga kita, doakan orang-orang di sekitar kita agar istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dan sadarlah bahwa cercaan yang Anda sampaikan kepada pemimpin-pemimpin Anda, kepada atasan-atasan Anda, itu tidak akan membuahkan hasil untuk Anda sendiri, melainkan itu adalah kerugian yang akan Anda dapatkan di hari akhir nanti.
Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalulah mengulang-ulang ayat tadi bahwa tidak ada satu perbuatan pun atau satu perkataan pun yang tidak akan dicatat oleh malaikat-malaikat yang duduk dan selalu hadir di dekat kita. Saudaraku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga risalah pendek ini berguna untuk saya pribadi dan untuk kita semua agar selalu menjaga lidah kita, menjaga hati kita untuk tidak suka melaknat, tidak suka mencerca, tidak suka memaki-maki, akan tetapi saling menasihati dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.